semuanya, perkenalkan saya Adela Febri Dwi Syaharani dengan NIM 3022311039. Pada video resume kali ini, saya tidak akan hanya membahas tentang bagaimana cara merekrut karyawan, tetapi lebih dari itu, kita akan masuk ke pembahasan yang jauh lebih fundamental, yaitu bagaimana sebuah organisasi membangun fondasi sumber daya manusia yang pada akhirnya menentukan apakah mereka bisa bertahan, berkembang, atau bahkan kalah dalam persaingan global. Coba kalian bayangkan nih, pada tahun 2023, McKinsey Global Institute itu melaporkan bahwa sekitar 87% perusahaan di seluruh dunia sedang mengalami atau akan segera mengalami kesenjangan talenta yang cukup serius. Artinya apa? Ini bukan lagi sekedar persoalan teknologi, bukan juga hanya soal modal atau investasi, tetapi ini adalah persoalan tentang menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat dan pada waktu yang tepat. Fenomena ini kemudian dikenal dengan istilah war for talent, yaitu sebuah kondisi di mana perusahaan-perusahaan bersaing secara intens untuk mendapatkan talenta terbaik. Dan yang perlu kita pahami, perang ini sekarang tidak lagi terjadi di dalam satu negara saja, tetapi sudah berskala global, lintas negara, lintas budaya, bahkan lintas zona waktu. Nah, mengapa sih rekrutmen internasional itu berbeda? Jawabannya ialah karena rekrutmen internasional ini memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi. Perbedaannya tidak hanya pada lokasi nih, tetapi mencakup tiga dimensi utama yang saling berkaitan. Nah, yang pertama itu ada dimensi hukum. Di setiap negara pasti memiliki regulasi ketenaga kerjaan yang berbeda-beda, mulai dari aturan mengenai visa kerja, upah minimum, jam kerja, hingga ketentuan kontrak kerja. Seorang manajer HR internasional itu tidak cukup hanya memahami aturan di satu negara saja, tetapi harus mampu memahami dan menyesuaikan diri dengan berbagai sistem hukum sekaligus. Misalnya nih, Indonesia, Singapura, Amerika, bahkan Jerman. Yang kedua, dimensi budaya. Budaya ini sangat mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi dan berperilaku, termasuk dalam proses rekrutmen. Sebagai contoh nih, sikap yang dianggap sopan dan profesional di Jepang bisa saja dianggap terlalu pasif di Amerika Serikat. Begitu juga sebaliknya. Artinya nih, kandidat yang terlihat unggul dalam satu budaya belum tentu menunjukkan performa yang sama ketika ditempatkan di lingkungan yang berbeda. Yang ketiga, dimensi strategis. Rekrutmen internasional bukan hanya tugas administratif, seperti mengisi posisi kosong, ini adalah keputusan strategis yang akan berdampak langsung pada masa depan organisasi. Nah, keputusan ini dapat mempengaruhi beberapa hal, yaitu arah ekspansi perusahaan. Yang kedua, kecepatan inovasi, lalu kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan dinamika pasar global. Nah, untuk memahami pentingnya rekrutmen internasional, kita juga perlu nih melihat bagaimana kondisi pasar global saat ini. Saat ini, terdapat lebih dari 60.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara. Dengan total lebih dari 800.000 anak perusahaan di seluruh dunia. Dalam operasionalnya, perusahaan-perusahaan ini menghadapi berbagai tekanan yang kompleks dan terus berubah. Pertama, tekanan geopolitik. Contohnya nih, adalah ketegangan antara Amerika Serikat dan merelokasi rantai pasok mereka ke negara lain.
Akibatnya, perusahaan membutuhkan talenta yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memahami perbedaan sistem bisnis dan budaya dari kedua negara tersebut. Yang kedua, perubahan demografi. Di beberapa wilayah seperti Eropa dan Jepang, populasi usia kerja terus-menerus turun karena penuaan penduduk. Hal ini menyebabkan kekurangan tenaga kerja lokal, sehingga perusahaan tidak memiliki pilihan selain merekrut talenta dari negara lain. Nah, yang terakhir ini transformasi digital. Perkembangan teknologi, terutama setelah pandemi COVID-19, itu telah mengubah cara kerja secara signifikan. Konsep remote work membuat batas geografis ini menjadi semakin kabur. Saat ini, seorang software engineer yang berada di Yogyakarta bisa saja nih bekerja untuk perusahaan teknologi di Silicon Valley tanpa harus pindah negara. Nah, lalu mengapa sih semua hal ini itu penting? Karena pada akhirnya keunggulan kompetitif sebuah perusahaan itu sangat ditentukan oleh kualitas talenta yang dimilikinya. Riset dari Boston Consulting Group itu menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki manajemen talenta yang kuat mampu menghasilkan pendapatan per karyawan hingga 2,2 kali lebih tinggi dibandingkan perusahaan pesaingnya. Ini tuh bukan sekedar angka. Ini menunjukkan bahwa investasi pada manusia memberikan dampak yang sangat nyata terhadap kinerja perusahaan. Keunggulan ini dibangun melalui tiga pilar utama, yakni yang pertama, talenta yang beragam. Keberagaman latar belakang budaya dan cara berpikir itu dapat menghasilkan inovasi yang lebih kaya. Bahkan nih, studi dari Harvard Business Review itu menunjukkan bahwa tim yang beragam memiliki peluang 45% lebih besar untuk mengalami pertumbuhan pangsa pasar. Yang kedua, penempatan yang tepat. Menempatkan orang-orang yang tepat tidak hanya dilihat dari kemampuan teknis saja, tetapi juga dari kecocokan budaya, kemampuan beradaptasi, dan potensi jangka panjang sebagai pemimpin. Nah, yang terakhir nih, ada retensi jangka panjang. Biaya untuk mengganti satu karyawan yang level menengah bisa mencapai 50% hingga 200% dari gaji tahunan mereka. Oleh karena itu, rekrutmen yang dilakukan dengan tepat sejak awal itu bukanlah sebuah biaya, melainkan investasi jangka panjang. Nah, Fondasi Ilmiah Sistematik Literatur Review ini untuk memahami praktik rekrutmen internasional secara komprehensif, tidak hanya mengandalkan opini atau pengalaman praktis saja. Materi yang kita bahas hari ini juga didasarkan pendekatan ilmiah, salah satunya melalui sistematik literatur review. Nah, pendekatan metodologis juga ikut berperan dalam jadi landasan dasar dalam praktik rekrutmen internasional modern, yaitu yang pertama ada Research Based View atau RBV. Teori ini dikembangkan oleh Barney pada tahun 1991. Ia menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif yang berkelanjutan itu berasal dari sumber daya internal yang memiliki 4 karakteristik langka, bernilai, sulit ditiru, dan tidak tergantikan. Dalam konteks ini, sumber daya manusia yang berkualitas memenuhi semua kriteria tersebut. Lalu yang kedua, Person Organization Fit Theory. Teori ini tuh menekankan pentingnya kesesuaian antara nilai-nilai individu dengan nilai-nilai organisasi.
Penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki keselarasan nilai dengan organisasi cenderung memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi, lalu komitmen yang lebih kuat, serta tingkat turnover yang lebih rendah. Tiga, International Staving Approaches, yakni model klasik atau dari Perlmutter pada tahun 1969 membagi pendekatan staffing internasional menjadi tiga kategori. Model klasik dari Perlmutter ini menjelaskan tiga hal, yaitu etnosentrik, yaitu perusahaan lebih mengutamakan karyawan dari negara asal. Lalu polisentrik, yaitu mengutamakan tenaga kerja lokal di negara tujuan. Yang ketiga, geosentrik, yaitu memilih talenta terbaik tanpa melihat negara tujuan. Yang terakhir, geosentrik memilih talenta tanpa melihat kebangsaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke salah satu perubahan paling besar dalam dunia SDM, yaitu transformasi digital dalam rekrutmen. Jika dulu proses rekrutmen ini dilakukan melalui iklan koran atau job fair konvensional, sekarang hampir seluruh proses itu sudah terdigitalisasi. Ada tiga pilar utama dalam teknologi rekrutmen modern. Yang pertama, portal rekrutmen daring atau online job portals. Platform seperti LinkedIn, Indeed, Glassdoor, dan Caliber itu memungkinkan perusahaan menjangkau jutaan kandidat dalam waktu singkat. Nah, beberapa fitur penting yang digunakan itu antara lain. Yang pertama, AI-powered matching, yaitu mampu mencocokkan kandidat dengan kondisi secara otomatis. Lalu yang kedua, employer branding digital yang membantu perusahaan membangun citra sebagai tempat kerja yang menarik bahkan sebelum kandidat melamar. Yang kedua, outsourcing dan job fair internasional. Perusahaan juga mulai menggunakan rekrutmen proses outsourcing atau RPO, yaitu menyerahkan sebagian atau seluruh proses rekrutmen itu kepada pihak ketiga yang lebih ahli. Selain itu, virtual job fair itu semakin populer, terutama setelah pandemi, karena memungkinkan rekrutmen lintas negara tanpa biaya perjalanan. Yang ketiga, aplikasi seluler dan artificial intelligence. Teknologi yang menghadirkan berbagai inovasi seperti satu, video interview on demand, di mana kandidat merekam jawaban mereka. Yang kedua, chatbot rekrutmen, yang dapat berinteraksi dengan kandidat selama 24 jam. Lalu yang terakhir, ada applicant tracking system, yaitu dapat melacak seluruh proses kandidat dari awal hingga akhir. Lalu perkembangan berikutnya yang tidak kalah penting adalah penggunaan artificial intelligence atau AI dan big data dalam proses rekrutmen. Beberapa implementasinya itu antara lain dengan menganalisis data karyawan yang sudah ada, sistem itu dapat memprediksi kandidat mana nih yang paling berpotensi berhasil dalam suatu posisi. Sosial media screening, sekitar 70% rekruter saat ini menggunakan media sosial untuk mengevaluasi kandidat. Profil LinkedIn, aktivitas profesional hingga kontribusi di platform seperti GitHub menjadi bahan pertimbangan. Pertimbangan etika atau ethical consideration, namun penggunaan AI juga memiliki resiko, terutama terkait bias algoritma. Contohnya nih, Amazon pernah menghentikan sistem AI rekrutmen mereka karena terbukti mendiskriminasi kandidat perempuan. Hal ini menjadi pengingat bahwa teknologi tetap harus dikontrol oleh pertimbangan manusia agar tetap adil dan objektif. Nah, proses rekrutmen
Itu yang efektif sebenarnya bukan proses yang bisa dilakukan secara spontan nih, atau sekedar reaktif. Nah, bukan hanya karena ada posisi kosong, lalu kita buru-buru mencari orang yang mengisinya. Sebaliknya, rekrutmen yang baik ialah proses yang sudah direncanakan dengan matang, disusun secara sistematis, dan yang paling penting, terhubung langsung dengan strategi jangka panjang organisasi. Untuk memahami alurnya dengan lebih jelas, proses rekrutmen ini biasanya dibagi menjadi 3 tahap utama yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, tahap yang pertama ini ialah perencanaan SDM atau Human Resource Planning. Tahap ini biasanya tuh bisa dibilang sebagai fondasi dari seluruh proses rekrutmen. Karena tanpa perencanaan yang jelas, rekrutmen akan cenderung tidak terarah, menghabiskan biaya, dan seringkali menghasilkan kandidat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Dalam tahap ini, organisasi itu perlu melakukan yang namanya workforce analysis, yaitu menganalisis kesenjangan antara kondisi SDM yang dimiliki saat ini dengan kebutuhan di masa depan. Biasanya, dalam rentang waktu 3 sampai 5 tahun ke depan, tujuannya agar perusahaan itu tidak hanya siap untuk hari ini, tetapi juga untuk perkembangan jangka panjangnya. Selain itu, ada juga succession planning, yaitu proses mengidentifikasi posisi-posisi penting dalam organisasi dan mulai menyiapkan calon penggantinya sejak dini. Dengan begitu, ketika terjadi kekosongan jabatan, perusahaan itu tidak perlu terburu-buru mencari dari luar karena sudah memiliki kandidat internal yang siap. Tidak kalah penting, organisasi juga perlu melakukan evaluasi terhadap keberagaman tenaga kerja atau yang dikenal dengan workforce diversity auditing. Di sini, perusahaan itu melihat apakah tim yang dimiliki sudah cukup beragam dari sisi budaya, latar belakang, maupun keahlian, atau justru masih terlalu homogen. Kemudian, ada juga labor market analysis, di mana perusahaan itu perlu memahami kondisi pasar tenaga kerja di setiap wilayah operasionalnya. Ini mencakup banyak hal, mulai dari tingkat pengangguran, standar gaji, sampai ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian yang tertentu. Nah, masuk ke tahap kedua, ialah desain pekerjaan atau job design. Setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya ialah merancang pekerjaan secara jelas dan akurat. Kenapa hal ini penting? Karena desain pekerjaan yang tidak tepat seringkali menyebabkan eh, karyawan cepat keluar, terutama di awal masa kerja. Hal ini biasanya terjadi karena ekspektasi kandidat tidak sesuai dengan realita pekerjaan yang sebenarnya. Dalam tahap ini, organisasi itu melakukan job analysis, yaitu proses untuk mengidentifikasi secara detail apa saja tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu posisi. Proses ini tuh bisa dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan karyawan yang sedang menjabat, atau analisis terhadap situasi kerja yang pernah terjadi. Dari hasil analisis tersebut, kemudian disusun 2 hal penting nih, yaitu job description dan job specification. Job description berfokus pada apa yang akan dikerjakan,
seperti tugas, tanggung jawab, dan struktur pelaporan. Sedangkan job specification itu menjelaskan siapa nih yang dibutuhkan, mulai dari kualifikasi, pengalaman, hingga karakteristik kandidat yang diharapkan. Selain itu, banyak perusahaan yang menggunakan kompetensi framework. eh, Kerangka ini tidak hanya menjelaskan apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana cara melakukannya. Jadi, tidak hanya hasil kerja yang dinilai, tapi juga perilaku dan nilai-nilai yang ditunjukkan dalam bekerja. Lalu yang ketiga adalah penciptaan kesadaran atau awareness creation. Setelah pekerjaan yang dirancang dengan jelas, tahap berikutnya ialah memperkenalkan peluang tersebut kepada pasar tenaga kerja. Disinilah perusahaan mulai menawarkan posisi yang tersedia kepada kandidat potensial. Strategi yang digunakan pada tahap ini sangat menentukan kualitas kandidat yang akan masuk ke dalam seleksi. Biasanya nih, perusahaan akan mempertimbangkan kandidat internal terlebih dahulu. Pendekatan ini tidak hanya lebih hemat biaya, tetapi juga dapat meningkatkan motivasi karyawan karena mereka melihat adanya peluang untuk berkembang. Namun, jika kandidat internal belum mencukupi, perusahaan akan memperluas pencarian melalui berbagai saluran eksternal nih, mulai dari portal lowongan kerja, media sosial, kampus rekrutmen, hingga kerjasama dengan agen rekrutmen. Nah, yang menariknya nih, banyak perusahaan juga mengandalkan program referensi karyawan karena kandidat yang direkomendasikan biasanya memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih cepat beradaptasi. Nah, setelah kandidat mulai masuk ke dalam pipeline, proses selanjutnya ialah seleksi. Tujuan utama dari tahap ini ialah menyaring kandidat secara bertahap dari jumlah yang sangat banyak hingga akhirnya terpilih satu orang yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam proses ini, perusahaan harus mampu menyeimbangkan dua hal, yaitu efisiensi dan akurasi. Prosesnya harus cukup cepat, tetapi tetap menghasilkan keputusan yang tepat. Di tahap ini, jumlah kandidat yang awalnya bisa ratusan atau bahkan ribuan akan mulai disaring nih menjadi lebih sedikit. Biasanya, proses dimulai dari peninjauan CV atau resume, baik secara manual oleh tim HR maupun menggunakan sistem ATS. ATS. Kandidat akan diseleksi berdasarkan kriteria dasar seperti pendidikan, pengalaman, dan keahlian. Selain itu, sering juga digunakan pertanyaan eliminasi awal atau yang dikenal dengan knock-out question. Misalnya terkait kesediaan ditempatkan di lokasi tertentu atau kepemilikan izin kerja. Nah, untuk posisi tertentu seperti bidang kreatif atau teknologi, perusahaan juga akan melihat portofolio nih atau hasil kerja nyata karena ini dianggap lebih mencerminkan kemampuan dibandingkan sekedar CV. Lalu setelah itu masuk ke tahap asesmen. Pada tahap ini, perusahaan akan mulai mengumpulkan data nih yang lebih objektif mengenai kemampuan kandidat. Berbagai jenis tes digunakan seperti tes kemampuan kognitif untuk mengukur logika dan penalaran, serta tes psikometrik untuk memahami kepribadian dan gaya kerja. Kandidat juga diberikan eh, situasi kerja tertentu melalui situational judgment test untuk melihat bagaimana nih mereka mengambil keputusan. Untuk posisi teknis, biasanya akan ada tes khusus seperti coding test atau studi kasus yang benar-benar menguji kemampuan bidang tersebut.
Nah, tahap berikutnya ialah wawancara. Wawancara merupakan tahap yang paling krusial, tetapi juga paling rentan terhadap bias. Karena itu, wawancara sebaiknya dilakukan secara terstruktur. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah behavioral interview dengan mode STAR, di mana kandidat diminta menceritakan pengalaman nyata berdasarkan situasi, tugas, tindakan, dan hasil. Nah, tahap terakhir ialah pengambilan keputusan dan penawaran kerja. Setelah semua proses itu dilalui, perusahaan akan masuk ke tahap akhir, yaitu menentukan kandidat yang akan dipilih. Sebelum keputusan final dibuat, biasanya nih dilakukan reference check, yaitu memverifikasi informasi kandidat melalui cek melalui pihak yang pernah bekerja sama dengannya. Kemudian ada juga background check untuk memastikan keabsahan data serta medical check up untuk memastikan kondisi kesehatan kandidat. Jika semua sudah sesuai, barulah perusahaan memberikan penawaran kerja. Di tahap ini akan terjadi proses negosiasi terkait gaji, benefit, dan berbagai kondisi kerja lainnya. Nah, setelah kita membahas berbagai konsep, teori, dan proses secara mendalam, sekarang kita akan mulai masuk nih ke bagian yang penting, yaitu bagaimana semua itu benar-benar diterapkan di dalam dunia nyata. Pada bagian ini kita akan melihat nih satu perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia. Ketiganya memiliki pendekatan yang berhasil dalam membangun sistem talenta yang kuat. Mari kita mulai dengan Unilever Indonesia. Unilever ini merupakan salah satu perusahaan FMCG terbesar di dunia yang beroperasi di lebih dari 190 negara. Di Indonesia sendiri, Unilever ini dikenal sebagai perusahaan yang sangat diminati oleh para pencari kerja, bahkan sering menjadi top of mind bagi fresh graduate. Salah satu unggulan mereka nih adalah Unilever Future Leaders Programmer. Program ini dirancang untuk mencetak pemimpin masa depan melalui sistem rotasi lintas fungsi. Jadi, peserta tidak hanya belajar di satu bidang, tetapi juga merasakan berbagai fungsi seperti marketing, supply, finance, hingga HR. Selama kurang lebih 18 sampai 24 bulan, peserta akan dibimbing secara intensif oleh para pemimpin senior. Ini tuh menunjukkan bahwa Unilever benar-benar melihat rekrutmen sebagai investasi jangka panjang, bukan hanya sekedar mengisi posisi kosong. Kalau kita lihat proses seleksinya, Unilever itu menggunakan pendekatan yang sangat komprehensif dan berbagai teknologi itu mulai dari online application, kemudian dilakukan dengan berbagai assessment seperti tes numerik, verbal, hingga situational situational judgment. Setelah itu, kandidat akan mengikuti video interview yang dilakukan secara asinkronous, lalu masuk ke tahap assessment day yang berisi simulasi kerja dan presentasi khusus bisnis. Nah, selain itu, Unilever juga sangat serius dalam menerapkan prinsip diversity dan inclusion. Mereka bahkan menetapkan target keseimbangan gender di level manajemen dan berhasil mencapainya secara global. Dari sisi teknologi, Unilever ini termasuk pelopor dalam penggunaan AI untuk rekrutmen. Dengan sistem ini, mereka mampu memangkas waktu proses rekrutmen secara signifikan dari yang sebelumnya sekitar 4 bulan menjadi hanya 4 minggu. Nah, satu hal nih yang tidak bisa diabaikan dalam rekrutmen global atau rekrutmen modern adalah pentingnya keberagaman dan inklusi. Saat ini, keberagaman bukan hanya dilihat sebagai nilai sosial, tetapi juga sebagai strategi bisnis.
Tim yang beragam cenderung lebih inovatif, lebih mampu mengambil keputusan yang tepat, dan lebih memahami kebutuhan pasar. Namun, tantangan sebenarnya bukan hanya merekrut orang yang beragam, tetapi menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut itu berbagai inovasi akan terus dikembangkan. Salah satunya adalah assessment center yang memungkinkan penilaian kandidat secara lebih komprehensif melalui berbagai simulasi. Oke, sebagai penutup, kita akan menarik beberapa poin penting nih. Rekrutmen itu bukan hanya sekedar aktivitas administratif, tapi keputusan yang strategis. Lalu teknologi memang penting, tetapi bukan dihindari. Dan yang paling penting nih, keberagaman ialah kekuatan, bukan kelemahan. Dan pada akhirnya, talenta bukan hanya sekedar aset. Talenta ialah penentu arah organisasi, sumber inovasi, dan representasi perusahaan di tingkat global. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya semua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.